Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah konseling populasi khusus terkait dengan penyakit kronis. Sebelum membahas lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hani Lestari, MPM 20 200 1500 100 dari kelas Y7A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kronis. Penyakit kronis adalah kondisi kesehatan yang umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Seringkali bertahun-tahun, bahkan sepanjang sisa hidup seseorang. Penyakit ini cenderung berkembang secara perlahan dan gejalanya mungkin muncul secara periodik atau terus-menerus. Memiliki penyakit kronis memiliki dampak yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis, serta mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu secara keseluruhan. Beberapa dampak utama dari penyakit kronis seperti menyebabkan keterbatasan fisik yang dapat membatasi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini bisa termasuk kelelahan yang kronis, rasa sakit, keterbatasan mobilitas, atau kesulitan bernapas tergantung pada jenis penyakitnya. Dampak psikologis dari penyakit kronis dapat termasuk stres, kecemasan, depresi, atau perasaan sedih yang berkelanjutan, menjalani pengobatan jangka panjang, atau menghadapi keterbatasan fisik dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Penyakit kronis sering memerlukan pengeluaran finansial, biaya perawatan kesehatan jangka panjang, termasuk biaya obat-obatan, konsultasi medis, prosedur, atau perawatan tambahan dapat menimbulkan beban finansial yang besar bagi individu dan keluarganya. Serta orang dengan penyakit kronis mungkin menghadapi perubahan dalam interaksi sosial, merasa terisolasi, atau mengalami kesulitan dalam menjaga hubungan sosial yang sehat akibat keterbatasan fisik atau perubahan gaya hidup. Peningkatan risiko komplikasi penyakit kronis dapat meningkatkan risiko untuk komplikasi serius atau penyakit tambahan. Misalnya, penyakit jantung dapat meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Setelah kita mengetahui apa itu penyakit kronis beserta dampaknya, yang pertama, saya akan mendeskripsikan tentang karakteristik klien. Klien adalah seorang remaja perempuan berinisial KY yang saat ini berusia 16 tahun. KY adalah seorang pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Bogor. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Berawal dari ia lahir, ia sudah menderita penyakit bawaan yaitu jantung. Penyakit bawaan ini baru disadari oleh kedua orang tua KY setelah melakukan pemeriksaan di salah satu rumah sakit di Bogor pada saat KY berusia 1 tahun. Setelah beberapa upaya pemeriksaan di beberapa rumah sakit besar di Kota Bogor, KY divonis mempunyai penyakit bawaan lahir
yaitu kebocoran jantung. Setelah divonis mempunyai penyakit tersebut sejak lahir, KY harus menjalankan operasi. Namun, pada saat itu, usia KY yang tergolong masih balita, KY belum cukup usia untuk melakukan operasi jantung. KY akhirnya disarankan untuk melakukan pengobatan jalan sampai ia berusia 7 tahun. Setelah ia berusia 7 tahun dan sudah cukup umur untuk melakukan operasi jantung, akhirnya ia melakukan operasi pemasangan ring jantung di tubuhnya pada saat ia berusia 7 tahun. Operasi KY berjalan dengan lancar dan keadaan KY pun semakin lama semakin membaik. Setelah menjalankan operasi dengan pemasangan ring jantung di jantungnya, KY harus tetap melakukan pemeriksaan rutin ke dokter spesialis jantung minimal 1 tahun sekali untuk terus memeriksa rutin ring yang ada di dalam tubuhnya dan keadaan dirinya selama hidupnya. 1 tahun berlalu setelah operasi pemasangan ring jantung di tubuhnya. Ketika usia KY 8 tahun, KY ternyata sering merasakan kesakitan lain selain jantungnya. KY sering merasa sakit pada bagian perut, sembelit, mual, dan muntah. Keadaan tersebut membuat kedua orang tua KY khawatir sampai pada akhirnya KY dilarikan ke rumah sakit untuk menjalankan pemeriksaan. Setelah menjalankan pemeriksaan, KY divonis mempunyai penyakit hernia. Karena penyakit yang dideritanya tersebut, akhirnya KY harus menjalankan operasi untuk kedua kalinya di bagian bawah perutnya. Operasi hernia pun dilakukan pada saat KY berusia 8 tahun pada saat itu. Setelah menjalankan operasi untuk kedua kali di usia yang tergolong masih sangat kecil, KY lagi-lagi harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya untuk ketiga kalinya. Iya, untuk ketiga kalinya. Karena setelah operasi ring jantung dan hernianya usai, di usia yang ke-15 tahun, KY ternyata mempunyai penyakit kelenjar di tubuhnya, di bagian leher tepatnya. Pada saat usia 15 tahun, ia merasakan adanya benjolan di sekitar lehernya. Karena benjolan tersebut, orang tua KY pun dengan sigap langsung membawa KY ke rumah sakit untuk menjalankan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan tersebut, KY dinyatakan mengidap penyakit kelenjar getah bening di bagian leher yang harus segera menjalankan proses operasi pengangkatan. KY pun akhirnya menjalankan operasi untuk ketiga kalinya dalam hidupnya, yaitu operasi pengangkatan benjolan di lehernya pada saat ia berusia 10 tahun dan operasi ketiga itu pun berjalan dengan lancar. Kesimpulannya adalah KY memiliki 3 penyakit di tubuhnya, yaitu 1. Jantung. Penyakit jantung yang dideritanya adalah penyakit bawaan yang ia derita sejak lahir, dari umur 0 bulan sampai sekarang. Yang kedua,
penyakit hernia yang ia derita pada usia 8 tahun. Dan yang ketiga, penyakit kelenjar getah bening yang ia derita pada saat ia berusia 15 tahun. Adapun penjelasan ketiga penyakit tersebut yaitu 1. Jantung. Kondisi jantung bocor merupakan kelainan bawaan atau gonetital, yaitu masalah pada struktur jantung yang telah ada sejak lahir sehingga akan mengubah aliran normal darah melalui jantung. Penanganan yang didapatkan KY adalah operasi terbuka untuk mengganti atau memperbaiki katup yang bermasalah. Perbaikan katup jantung dengan anuloplasti, yaitu menggunakan ring untuk mengencangkan atau menguatkan katup yang bocor di dalam jantungnya. Yang kedua adalah hernia. Hernia yaitu kondisi kesehatan yang sering terjadi ketika lemak, jaringan, atau bagian dari organ tubuh mendorong melalui titik lemak atau lubang di otot perut atau jaringan ikat. Dorongan dari lingkaran usus di dalam perut yang membuat munculnya tonjolan atau benjolan pada area tubuh tertentu. Penanganan yang didapatkan KY yaitu dengan operasi di bagian bawah tubuhnya. Yang ketiga, ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi melawan infeksi akibat bakteri, virus, kuman, dan parasit. Jika terjadi infeksi, kelenjar akan membengkak untuk memberikan tanda. Setelah infeksi mereda, kelenjar akan mengempis dengan sendirinya dan kembali ke ukuran semula. KY mengalami kelenjar getah benih di bagian lehernya dan ditangani dengan cara operasi pengangkatan kelenjar. Permasalahan yang sering muncul akibat banyaknya penyakit yang KY derita, yaitu ia sering merasakan ketakutan dalam hidupnya. Ia juga sering merasakan kecemasan dalam menjalankan kehidupannya. Ia pun bercerita sering merasa tidak percaya diri untuk bersosialisasi karena penyakit yang ia alami. Ia sering takut bahwa teman-temannya akan menjauhinya karena fisik ia yang melemah dan penyakit yang banyak ia derita. Analisis kebutuhan klien. KY sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitarnya, baik itu keluarga maupun pertemanannya. Dukungan ini untuk meningkatkan kepercayaan dirinya serta meredakan kecemasan dan ketakutan yang ia sering alami akibat penyakitnya tersebut. Potensi yang bisa dikembangkan. KY bisa melakukan hal-hal yang ia senangi untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, seperti kegemarannya di bidang melukis. Ia bisa lebih mengembangkan lagi bakat melukisnya tersebut. Selain melukis, ia juga gemar menulis. KY juga bisa mengembangkan potensi menjadi seorang penulis dengan menuangkan apa yang ia rasakan di dalam tulisannya. Mungkin bisa mengobati kecemasan yang sering muncul pada dirinya. Kendala saat proses wawancara.
Karena permasalahan KY dialami ketika ia masih tergolong balita, anak-anak, hingga remaja. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menceritakan secara detail sekali segala penyakit yang ia alami. Tetapi, untuk memperbaiki hal tersebut, KY pun membawa berkas-berkas rumah sakit selama ia menjalankan serangkaian pengobatan di berbagai rumah sakit untuk mempersilahkan saya membacanya. Dari berkas-berkas tersebut, saya sebagai pewawancara atau konselor bisa membaca rekam medis yang KY bawa dan mengetahui lebih detail tentang penyakit yang banyak ia alami selama ini. Layanan BK yang tepat. Layanan BK yang tepat adalah memberikan layanan konseling individu kepada klien. Konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka, dilaksanakan interaksi langsung antara klien dengan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Pembahasan tersebut bersifat mendalam, menyentuh hal-hal penting tentang klien, bersifat meluas, meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju pengentasan masalahnya. Tujuan dilaksanakannya konseling individu di sini yaitu untuk membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle-nya serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian, membantu dalam mengoreksi persepsi terhadap lingkungannya agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Layanan BK yang tepat yang kedua adalah memberikan layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa atau konseli menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa atau konseli. Kondisi kesehatan yang kompleks seperti penyakit jantung, hernia, dan kelenjar getah bening seringkali dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau depresi. Layanan BK dapat membantu klien dalam menghadapi emosi yang terkait dengan kondisi kesehatan mereka, memberi dukungan psikologis, dan strategi yang sesuai. Konselor dapat memberikan informasi yang akurat dan pemahaman yang lebih baik kepada klien tentang pengaruh emosional, perilaku, dan pola pikir terhadap kesehatan fisik. Ini dapat membantu klien membuat keputusan yang lebih baik terkait perawatan kesehatan dan gaya hidup yang sehat bagi klien. Mengingat bahwa stres dapat mempengaruhi kondisi kesehatan secara negatif, layanan BK dapat membantu klien untuk mempelajari teknik-teknik relaksasi, meditasi, dan manajemen stres yang dapat membantu mereka mengelola tekanan dan stres yang mungkin muncul. Konselor
perlu berkoordinasi dengan tim medis yang merawat klien seperti dokter atau ahli kesehatan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh konselor sesuai dengan rekomendasi medis dan tidak bertentangan dengan perawatan medis yang sedang berlangsung. Yang terakhir, ada dokumentasi kegiatan. Yang pertama, bisa kita lihat secara bersama ada foto salah satu surat dari rumah sakit tempat konseli melakukan operasi. Yang kedua, ada foto ronsen jantung konseli pada saat konseli melakukan pengobatan di salah satu rumah sakit. Dan yang ketiga, ada foto sesi bersama konselor dengan konseli setelah kegiatan layanan bimbingan dan konseling selesai dilaksanakan. Itulah beberapa poin yang bisa saya jabarkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.